Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sedulurku semuanya, sedulur SMK dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya pengen sharing buat adik-adikku semuanya yang sekarang masih ada di SMK dan ataupun yang sudah lulus ya, walaupun agak terlambat sedikit ya. Tapi ini akan saya sharingkan untuk kalian semuanya, yaitu terkait persiapan sebelum bekerja di perusahaan otomotif. Nah, jadi disclaimer aja, kenapa saya angkat materi ini karena saya ingin berbagi kepada poros dulurku semuanya dari pengalaman saya selama 15 tahun di dunia otomotif. Jadi untuk poros dulurku semuanya, apa aja sih yang harus dipersiapkan saat di SMK? Ini dia. Jadi kita akan bahas yang pertama, itu adalah terkait dengan skill-skill software. Jadi skill software yang harus dikuasai sebelum bekerja di perusahaan otomotif itu apa aja sih? Nah, jadi untuk yang masih kelas 1 ini bisa dipersiapkan dengan baik, yang kelas 2 juga masih punya waktu, yang kelas 3 ini harus urgent banget untuk kalian bisa ibaratnya melamar pekerjaan, habis itu interview, dan pasti kalian akan ditanyain beberapa software-software ini kalian mampu menguasai apa tidak. Yang pertama itu adalah Office software. Jadi Office software menurut pengalaman saya ada dua Office software yang dipakai atau sering dipakai. Jadi kalian harus mampu untuk memakainya gitu ya. Yang pertama adalah Microsoft Excel. Jadi Excel ini di SMK saya nggak tahu deh saat ini itu diajarkan dengan sangat detail atau tidak, mata kuliahnya ada apa tidak untuk Excel gitu ya. Jadi ibaratnya bagaimana cara membuat tabel, bagaimana cara membuat rumus-rumus dari berbagai macam, habis itu integrasinya seperti apa. Nah, ini diajarkan apa enggak? Kalau enggak, tolong Bapak Ibu guru ataupun Bapak Kaprodi tolong dibuatkan mata kuliahnya. Jadi Microsoft Excel penting banget. Yang kedua adalah PowerPoint gitu ya. Jadi kita sebagai pekerja itu juga diminta untuk membuat ide-ide kreatif. Nah, ide-ide kreatif itu juga harus kita tuangkan ke dalam sebuah software ataupun ke dalam sebuah ibaratnya soft data yang dimana kita harus mempresentasikannya di depan pimpinan kerja. Nah, menggunakan apa? Menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi ini juga harus ibaratnya diajarkan di dunia SMK. Bapak Ibu ataupun adik-adik semuanya, jadi silahkan belajar Office software yaitu Microsoft Excel dan juga PowerPoint. Yang kedua adalah CAD/CAM software. Nah, jadi ini teruntuk yang jurusan permesinan terutama ya. Jadi pasti di jurusan permesinan ini ada ibaratnya untuk mempelajari software CAD seperti AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, Fusion. Nah, software CAM-nya itu menggunakan Mastercam. Nah, ini biasanya akan dipakai ketika kalian berada di bagian-bagian engineering gitu ya. Jadi membuat gambar-gambar dari benda-benda kerja yang ada di sana. Tapi kalau kalian ibaratnya tidak berada di engineering, biasanya masih tetap Office software ini utama gitu ya. Jadi CAD/CAM software ini juga penting dipelajari terutama yang jurusan permesinan ataupun jurusan yang lainnya. Yang ketiga adalah animasi software. Jadi animasi software ini seperti Blender, Google SketchUp, dan Twinmotion hari ini sangat digandrungi oleh berbagai macam kalangan perusahaan-perusahaan otomotif. Karena apa? Jadi dengan software animasi ini kita bisa ibaratnya memprediksikan ibaratnya after improvement itu akan seperti apa. Jadi kita bisa menggambar before, mungkin kalau before nggak perlu digambar karena masih ada atau ibaratnya posisinya seperti ini gitu ya. Tapi kalau after nanti improvementnya akan seperti apa itu belum bisa tergambarkan. Jadi dengan software animasi ini kita bisa menggambarkan nanti kemungkinan gambarannya setelah improvement itu seperti apa, gerakannya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi software animasi ini sangat penting sekali juga, yaitu animasi software seperti Blender, Google SketchUp, dan juga Twinmotion gitu ya. Ini tiga item ini mungkin bisa untuk dipelajari. Dan yang terakhir itu adalah
programming software. Jadi programming software ini juga sangat dibutuhkan di dunia industri otomotif. Jadi yang ibaratnya kita mengenal sekarang itu adalah IoT seperti itu ya. Jadi kita bisa belajar programming softwarenya seperti Arduino ataupun PLC program seperti CX Programmer ataupun Outsil yang ibaratnya mirip lokal seperti itu. Nah, ini bisa dipakai. Jadi ibaratnya bisa dipelajari oleh agak banyak jurusan ya kalau software programming ini. Jadi Arduino, programming, Outsil ini bisa dipelajari di permesinan, di mekatronika ataupun di elektronika gitu ya, atau di elektrik ataupun di otomotif sendiri juga harusnya mempelajari ini. Jadi otomotif, jurusan otomotif tidak hanya untuk bongkar pasang engine ataupun chassis atau kelistrikan, tapi membuat software-software terkait dengan mobil masa depan ataupun yang lain sebagainya. Jadi 4 hal ini yang teman-teman, adik-adik, poros dulurku semuanya cobalah menguasainya salah satu gitu ya. Jadi misalkan office software ini harus semua nih, office software harus 2, Excel ataupun PowerPoint. Kalau CAD CAM software itu silahkan pilih salah satu aja, misalkan Autodesk Inventor, oke gitu ya. Jadi AutoCAD sama SolidWorks-nya ibaratnya nggak perlu. Atau saya lebih cocok AutoCAD, silahkan. Jadi SolidWorks sama Inventor nggak perlu. Atau Fusion gitu ya. Nah ini silahkan. Terus animasi software, bisa Blender, SketchUp, atau Twinmotion. Jadi pilihlah salah satu. Dan programming software itu juga pilihlah salah satu. Jadi kita dari 4 item ini mempunyai satu paket komplit untuk ibaratnya melamar pekerjaan, untuk bekerja di tempat perusahaan Bapak Ibu, ibaratnya pemilik perusahaan ataupun representatif perusahaan. Itu kita saat interview, kita pasti akan ditanya mampu menguasai software apa, dan kita bisa menjelaskan karena kita punya pengalaman di saat sekolah, pengalaman membuat Excel, pengalaman membuat PPT, presentasi, pengalaman membuat CAD, ibaratnya desain CAD, pengalaman membuat animasi, ibaratnya layout ataupun animasi ibarat pergerakan dan lain sebagainya, dan juga pengalaman untuk ibaratnya programming gitu ya. Jadi bisa Arduino ataupun CS Programmer yang PLC Omron ataupun Outsil gitu ya. Oke, mungkin itu aja poros dulur terkait dengan ibaratnya sharing software yang harus dikuasain sebelum masuk di perusahaan otomotif. Semoga apa yang saya bahas tadi bisa untuk menjadi bekal poros dulurku semuanya untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh dunia otomotif hari ini, sehingga kalian bisa mempersiapkan 2-3 tahun lagi kalian sudah lulus, habis itu masuk ke dunia industri, saat melamar kalian mampu menjelaskannya dengan baik. Terima kasih, mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Sejujurnya saya hanya ingin sharing kepada poros sedulurku, adik-adikku semuanya, agar kalian ketika melamar pekerjaan bisa lancar. Salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.